Pasti kalian bingung kan jurusan animasi itu ngapain? Jangankan kalian, ibu aku aja tuh bingung anaknya kuliah animasi itu ngapain. Bu, emangnya anakmu ki kuliahin apa? Nih lho bu, anakku ki kuliahin kayak gambar-gambar gitu lho bu, gambar-gambar upin-ipin gitu lho bu. Oh, gaya-gaya kayak ngono toh bu. Ya mau gimana lagi kan? Kalau kita jelasin panjang lebar tentang animasi, ya ujung-ujungnya nggak paham juga ibuku. Nah jadinya aku tuh jelasin jurusanku tuh ya kayak buat upin-ipin itu loh, biar lebih singkat dan jelas. Tapi untungnya orang tua aku tuh memberikan kebebasan untuk anaknya memilih jurusan yang anaknya inginin. Nah makanya aku ngambil jurusan animasi, karena orang tua aku memberikan kepercayaan yang begitu besar kepada anaknya. Ya aku nggak mau nyanyain kepercayaan itu. Jadi aku nggak mau nyanyain kepercayaan itu dengan cara nolak di kosan. Cok, nongkrongnya cok, lagi buat animasi cok. Cok, jalannya cok, lagi buat animasi cok. Asu. Ya jadi nggak apa-apa kan kita menolak ajakan teman kita demi belajar animasi kan, biar kita tuh bisa dapat ilmu baru gitu. Jadi kita kuliah tuh kayak gak nyanyain waktu kuliah kita hanya untuk berjalan-jalan. Jadi ya no lab di kosan. Untuk di animasi sendiri, aku kuliah di Institut Seni Indonesia Yogyakarta, Fakultas Seni Media Rekam, jurusannya jurusan animasi. Untuk di animasi itu pelajarnya sangat berbeda dari sekolah SMA yang tidak ada hubungannya dengan animasi. Tapi nggak apa-apa, karena basic awalku sendiri juga di SMA aku sedikit belajar tentang ilustrasi dan animasi. Karena di SMA juga aku pernah membuat desain spanduk, desain poster, logo, dan banyak yang berhubungan dengan ilustrasi. Dan itu tidak jauh-jauh beda dengan animasi juga, ya sama-sama gambar. Nah untuk pekerjaan nih, pasti di luar sana tuh banyak yang bertanya-tanya, kalau kuliah animasi tuh ntar kerjanya gimana, penghasilannya berapa, dan banyaklah pertanyaan tentang animasi. Pendapatku, di animasi sendiri, itu pekerjaannya nanti bisa menjadi karakter designer, storyboard artist, background artist, visual effect, dan banyaklah yang berhubungan dengan animasi. Nah kalian jangan khawatir kalau kalian ngambil jurusan animasi, kalian ntar kerjanya gimana. Di luar sana juga banyak yang sukses dalam bidang animasi. Contohnya ini kayak orang ini. Kembali di Net 17, film Iron Man, Star Trek, Terminator Salvation, Transformer, Indiana Jones memiliki satu kesamaan. Yes, betul sekali. Sama-sama ada campur tangan dari animator Indonesia, Andre Surya. Sosok animator muda ini kami hadirkan dalam segmen Inspirasi. Cuplikan film ini sudah tak asing lagi di mata para penggemar film. Tapi tak banyak yang tahu, di balik kecanggihan efek film tersebut ada campur tangan kreatif putra asli Indonesia. Where are you? I don't know. Oh, here she comes. You better run, Mojito. What? I thought you said don't move. That was before. Now? He's going to die. Adalah Andre Suryawiono yang telah memberikan sentuhan efek visual kepada 10 film Hollywood, yaitu Iron Man 1 dan 2, Star Trek, Terminator Salvation, Transformer Revenge of the Fallen, Avatar The Last Airbender, Rango, Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull, Surrogates, dan Red Tails. Keahlian Andre mengolah efek visual mampu membuat adegan-adegan imajinasi pada film-film tersebut menjadi hidup. Di lighting, jadi dibikin tuh Iron Man ada di sana supaya gak kelihatan palsu.
supaya kelihatan tuh kayak nyatu sama backgroundnya yang mana syuting, ya kan? Misalnya ada scene Iron Man-nya lagi di rumah gitu kan, backgroundnya ada mobil-mobil itu kan. Yeah, I can fly. Itu kan gimana supaya kelihatan dia tuh nyatu sama backgroundnya. Ketertarikan Andre pada efek visual bermula dari kegemarannya bermain game online dan rasa penasarannya pada seni 3 dimensi. Setelah menuntut ilmu dalam bidang film dan special effect di Kanada, Andre bergabung dengan rumah produksi Lucasfilm di Singapura. Di sini, Andre merupakan satu-satunya orang Indonesia yang bertugas mengerjakan efek visual untuk kategori feature film. Mimpinya mengerjakan efek visual untuk film besar terwujud. Saat ia memperoleh kesempatan sebagai penata visual pada film Iron Man, Andre bertugas menata cahaya saat adegan sang pahlawan terbang untuk pertama kali. Dari sinilah tawaran terus berlanjut. Hingga Andre dipercaya menggarap beberapa adegan di film Transformer: Revenge of the Fallen. Film tersebut sangat berkesan bagi Andre karena banyaknya tantangan saat pengambilan gambar. Megatron wants what's in my mind. I'm not gonna go without you. Jadi saya ngerjain itu bahkan ya waktu Transformers 2 itu satu shot cuma 2 detik, itu 2 minggu. Itu lighting doang. Orang nonton kan nggak, lewat gitu. Saya kalau kasih tahu orang tua saya kan waktu itu nonton bareng kan, itu udah, yang mana udah lewat, itu udah lewat. Kayak cepet banget, padahal ngerjainnya tuh berbulan-bulan hanya dalam 2 detik gitu. Atas kepiawaiannya, Andre berhasil meraih beberapa penghargaan, baik lokal maupun internasional. Karyanya yang berjudul Somewhere in the Sky berhasil memenangkan Excellence Award dan ditampilkan dalam ajang konferensi komputer terbesar di Asia. Di puncak karirnya, Andre justru memilih pulang ke tanah air dan membuka sekolah dan studio animasi di Jakarta 2013 lalu. Baginya sekolah dan studio ini bukan hanya ladang mencari uang. Di sini Andre dapat membagi ilmunya kepada siapa saja yang tertarik mempelajari teknik animasi. Aku pengen jadi animator karena di Indonesia masih jarang animator-animator, apalagi animator muda. Aku pengen jadi orang yang termasuk yang pertama di Indonesia. Industri animasi dalam negeri kini mulai berkembang. Hal inilah yang membuat Andre Suryawiono yakin Indonesia mampu menghasilkan film-film animasi berstandar internasional. Erdi Suci, Dede Rohali melaporkan untuk NET. Nah, itu adalah salah satu orang yang sukses dalam bidang animasi. Jadi kalian nggak usah khawatir lah, kalian tuh ntar kalau kuliah animasi nggak dapat kerjaan, nganggur. Itu nggak usah khawatir. Pasti kalau kalian bener-bener dalam menekuni suatu pekerjaan, pasti insya Allah kerjaan itu akan datang sendiri. Nah, kalian pasti juga bertanya-tanya kan, kuliah animasi itu susah apa enggak? Kalau dibilang susah sih enggak. Kalau kalian punya basic gambar, itu pasti ya nggak susah banget lah untuk kuliah animasi. Tapi semisal kalian nggak ada sama sekali basic untuk menggambar, ya kemungkinan akan sedikit sulit untuk ngambil kuliah animasi. Karena kuliah animasi sendiri tuh ya 80% menggambar, 20%-nya materi. Nah, itu dikembalikan kepada kita sendiri. Kalau kita terus belajar, terus mengembangkan gambaran kita, pasti kuliah itu akan terasa asik gitu bagi kita, kuliah animasi itu. Jadi pesan saya, kalau kalian ingin kuliah tapi bingung ngambil jurusan apa, pilihlah kuliah yang sesuai dengan passion dan hobi kalian. Apabila kalian nggak sesuai dengan fashion atau hobi kalian, kemungkinan kalian akan merasakan kesulitan dalam kuliah itu. Tapi sebaliknya, kalau kalian sesuai dengan fashion dan hobi kalian, kuliah akan merasa menyenangkan.
Mungkin cuma sampai sini aja video dari saya. Saksikan video selanjutnya dan see you next video.